2,000 years later. Every night in my mind, I feel the perfume of the skin. Baby, I won't deny you're the lady of my dreams. Yeah, my life, yeah, you push me slowly up and down. Baby, let me kiss you, sexy body. I will be so kind. KPK adalah singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK adalah lembaga negara yang dibentuk untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Lembaga ini didirikan pada tahun 2003 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, apa itu korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara, perusahaan, organisasi, atau yayasan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Tujuan utama dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia adalah untuk mengatasi, mengulangi, dan memberantas korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai tugas yaitu 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Melakukan penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. 5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Selain memiliki tugas tersebut, komisi ini memiliki beberapa wewenang, yaitu ke-1, mengordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Keempat, melaksanakan dengar atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kelima, meminta laporan terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memiliki beberapa kewenangan yang diatur oleh undang-undang termasuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam kasus korupsi. Berikut adalah cara KPK melaksanakan kewenangannya. Ke-1, pencegahan. KPK memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan dengan mengidentifikasi potensi celah korupsi di lembaga pemerintahan dan swasta. KPK sering mengadakan sosialisasi, memberikan rekomendasi, kebijakan, dan menerapkan sistem transparansi dalam lembaga publik. Kedua, penyelidikan. Penyelidikan. KPK melakukan penyelidikan untuk menemukan bukti awal dengan adanya dugaan korupsi. Setelah itu, KPK dapat melakukan penyidikan untuk mengumpulkan lebih banyak bukti dan menentukan tersangka. Dalam proses ini, KPK bisa melakukan pemanggilan, pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, dan bahkan melakukan penahanan terhadap tersangka. Dan ketiga, penuntutan. Setelah penyelidikan selesai dan bukti yang cukup dikumpulkan, KPK dapat melimpahkan kasus ke pengadilan. KPK memiliki kewenangan untuk menuntut pelaku korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. 4. Koordinasi dan supervisi. KPK juga berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan untuk mengenai kasus korupsi yang melibatkan banyak pihak atau berskala besar. 5. Penindakan langsung. KPK sering melakukan operasi tangkap tangan atau OTT untuk menangkap pelaku korupsi yang tertangkap tangan sedang melakukan tindakan korupsi. 6. Pemulihan aset. KPK juga memiliki tugas untuk memulihkan aset negara yang hilang akibat korupsi. 7. Pelaporan harta kekayaan penyelenggaraan negara. KPK mengizinkan
penyelenggaraan negara untuk melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN. Tugas KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pemberontakan asas tindak pidana korupsi. 1. Melakukan koordinasi dengan institusi yang berwenang dalam pemberontakan korupsi. 2. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi. 3. Melakukan penyelidikan dan penutupan terhadap tindak pidana korupsi. 4. Melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. 5. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. KPK juga memiliki wewenang dalam 1. Mengordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. 2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi. 3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan korupsi kepada instansi yang terkait. 4. Melaksanakan pertemuan atau dengar pendapat dengan instansi yang berwenang dalam. 5. Pemberantasan korupsi meminta laporan dari instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Asas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yaitu kepastian hukum. Asas yang pertama yaitu kepastian hukum adalah mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam melaksanakan kewajibannya. 2. Keterbukaan. Asas keterbukaan diartikan KPK adalah melaksanakan tugas dan wewenangnya secara transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi dari masyarakat. 3. Akuntabilitas. Asas akuntabilitas yang dilakukan KPK adalah setiap kegiatan dan tugas serta wewenang KPK dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 4. Kepentingan hukum. Asas kepentingan hukum yang dilakukan KPK adalah mereka harus mendahulukan masyarakat umum. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.